Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Nih, gua kasih 2 episode sekaligus, dimana pada episode sebelumnya Daryl dan kelompoknya harus terhadang ribuan zombie. Kira-kira akan seperti apa kisah di episode 4 ini? Oke lah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. Di episode kali ini, Carol memberitahu Lizzie yang sedang dikarantina jika kini ia akan pergi bersama Rick untuk mencari persediaan di sebuah perum bersubsidi. Hingga di tengah basa-basi, seketika Carol kaget saat mendengarkan curhatan Lizzie tentang pemahamannya terhadap para zombie, di mana Lizzie menganggap jika para zombie adalah reinkarnasi manusia yang sudah mati, di mana mereka akan hidup abadi tanpa rasa sakit. Mendengar hal itu, Carol berusaha meluruskan otak Lizzie yang sengklek dan memberitahu jika meski mereka hidup kembali, namun mereka bukan manusia. Dirasa buang-buang tenaga ngebacot sama bocil, Carol pun pamit untuk pergi. Sementara di sisi lain, Rick terlihat melakukan reka ulang kejadian ketika Carol melakukan aksinya pada Karen. Same way we started. Hingga setelah mengambil sekompan pertalit, Rick langsung bersiap dan berkemas di dalam mobil. Namun seketika Rick merasa galau dengan apa yang harus ia lakukan terhadap Carol. Kemudian scene beralih pada kelompok Daryl. Setelah cukup beristirahat, Daryl langsung mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Terlebih jarak yang mereka tempuh masih jauh. Everybody else? No, it doesn't. Just to keep moving. Hingga di tengah perjalanan, Mission pun heran dengan Daryl yang begitu senang saat menemukan sebuah batu. Lantas Daryl menjelaskan jika dulu ia pernah mengkoleksi berbagai jenis batu akik, termasuk batu jamrud dan batu Noah. Saat menemukan bengkel tua, Daryl pun merasa ada mobil di balik ruyuk ini. Dirasa akinya soak, Daryl berencana untuk mencari aki di dalam bengkel. Akan tetapi pintu masuknya tertutupi oleh lebatnya ruyuk rambat. Lantas, mereka harus bekerja bakti untuk membabat ruyuk ini terlebih dahulu. Melihat Tyrese yang masih kesetanan, mereka pun berusaha memperingatkannya untuk tenang. Tapi tiba-tiba dasar kuboy. Akibat kebodohan Tyrese, mereka pun hampir celaka. Melihat hal itu, Mission yang gedek berkata, "Siate goblok apa gimana?" Namun Tyrese hanya bisa pelangap-longo. Here we go. Di dalam bengkel, akhirnya Daryl menemukan aki yang dibutuhkan. Sementara di luar, Tyrese dan Mission sedang sibuk membabat ruyuk yang menutupi mobil. Kemudian, Mission kembali membacotinya terkait tindakan yang bisa membahayakan nyawa semua orang. Mission pun berkata, "Galau sih galau, tapi kenapa lu sampai segitunya? Sampai buat kita hampir modar. Lu bayangin aja Son, gue tuh udah lama jomblo, sekalinya dapet kewes cakep dan glowing malah dibakar kayak bebek panggang." Mendengar hal itu, Mission pun menjawab, "Apa lu merasa nggak pede buat dapetin kewes lain yang lebih putih langsat?" Di tengah rasa malu, Tyrese pun kembali membabat ruyuk. Kembali pada Daryl, melihat ceceran darah di dekat kompan radiator, ia pun merasa jika penghuni bengkel ini nekat mendiskon umur bersama-sama. Oh, rupanya keluarga bengkel ini adalah si paling family seperti Dominic Toretto, di mana mereka memutuskan untuk modar bersama daripada harus berpisah dengan familynya. Sungguh idiot.
Sesaat kemudian, Daryl yang sedang mengganti aki terlihat berbincang-bincang dengan Bob, di mana Bob merasa bersalah atas kematian Jack setelah menyelamatkannya di Ojon Mart. Ia pun berkata jika saja waktu itu ia tidak tergiur sebotol awok-awok, mungkin kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Dirasa hanya kebetulan, Daryl hanya meminta Bob untuk menyalakan mobil. Kemudian scene beralih pada Carol dan Rick yang sedang OTW menuju Perum bersubsidi. Di tengah perjalanan, Carol mengungkapkan jika ia harus menghabisi Karen dan temannya untuk mencegah penyebaran virus, di mana mereka adalah pasien selanjutnya setelah kejadian si bocil Patrick. Namun usahanya terlambat karena kini virusnya sudah menyebar. Mendengar hal itu, Rick hanya bisa terdiam. Singkat waktu, setibanya mereka di perumahan bersubsidi, setelah mengecek mobil, Rick pun merasa jika mobil ini belum lama terparkir. Takut ada orang jahat, Rick meminta Carol untuk bergegas mencari lutingan. Yeah, we got apricots. It's cool. We're cool. Rupanya tak hanya zombie di tempat ini, Rick menemukan dua sejoli di dalam kamar. Sesaat kemudian, untungnya dua sejoli ini orang yang baik dan ramah. Lantas Carol menanyakan kenapa mereka bisa sampai terjebak di Perum ini. Kemudian Sam memberitahu di mana ketika itu ia yang mencari persediaan tiba-tiba dikejar gerombolan zombie sampai bahunya terkilir. Tapi untungnya mereka berdua masih bisa selamat. Mendengar hal itu, Carol yang pernah jadi tukang urut berusaha untuk membantu Sam. Back. I can't. Keep holding. Yeah. Melihat Sam yang sembuh, seorang kewes bernama Yolanda langsung berterima kasih atas kebaikan mereka. Sambil memamerkan tato mata angin, Yolanda berkata jika dulu mereka adalah anggota dari salah satu kelompok di mana setiap anggotanya wajib ditato seperti ini. Tapi kini kelompok itu sudah musnah diserang ribuan zombie yang entah dari mana munculnya. Kemudian mereka pun meminta pada Rick dan Carol untuk diizinkan bergabung. Mendengar hal itu, Rick langsung memberikan 3 pertanyaan wajib. Sesaat kemudian, Carol yang sudah mendapat lutingan mengajak Rick untuk segera pergi. Mendengar hal itu, Sam yang merasa sudah menjawab 3 pertanyaan langsung menanyakan hasilnya. Dirasa akan baik-baik saja, Rick pun memberitahu jika kini mereka tinggal di penjara. Namun saat ini sedang terjadi wabah virus yang dinamakan virus kolornya. Akan tetapi mereka tidak peduli dan ngebet pengen gabung. Ia pun menawarkan diri untuk ikut mencari lutingan. Dirasa akan mempercepat mengumpulkan persediaan, Rick memberikan pistol dan juga jam tangannya, di mana dalam 2 jam kemudian mereka harus berkumpul lagi di tempat ini. Singkat waktu, ketika sedang meluting, Carol pun heran dengan Rick yang tidak membahas lagi tentang aksinya yang sudah menghabisi Karen. Dirasa silent treatment, Carol pun meyakinkan Rick jika tindakan yang ia lakukan terhadap Karen semata-mata untuk melindungi kelompoknya. Namun Rick merasa jika Carol terlalu cepat untuk memutuskan sesuatu. Kembali pada kelompok Daryl, akhirnya mereka sampai di Universitas Kedokteran yang Herschel katakan. Lantas mereka langsung memulai pencarian dengan cepat dan akurat. Namun saat orang-orang sibuk, Mission pun heran dengan gelagat Bob yang seperti membawa sesuatu di dalam tasnya. Sesampainya di ruang obat, Bob menyuruh semuanya untuk mengambil semua obat yang berakhiran kata cilin. Hingga dirasa obat-obat sudah komplit, Daryl pun mengajak semuanya untuk pergi. Suwe sekali, mereka pun harus terkepung saat jalan keluar digembok dan terdapat beberapa zombie. Mereka pun harus memutuskan zombie mana yang harus dilawan dan berharap jumlahnya lebih sedikit. Dan dengan instingnya, Daryl pun memilih untuk menghabisi zombie di balik pintu.
Untung saja tebakannya benar karena hanya terdapat 3 zombie saja. Akan tetapi, para zombie masih terus bermunculan mengejar mereka. Mendengar suara aneh di dalam tas Bob, Daryl yang mengeceknya langsung ngamuk karena Bob hanya membawa sebotol whiskes tanpa satupun obat di dalam tasnya. Dan saat akan dibuang, gobloynya Bob malah akan menembak Daryl. Setelah ngadu hulu bak domba Garut, Bob yang kena mental meminta maaf. Kemudian, Daryl berkata jika Bob meminumnya sebelum yang sakit sembuh, ia sendiri yang akan menghajar Bob sampai mabok tanpa minuman. Kembali pada Rick, melihat ada buah tomat, Rick yang tidak ingin mubazir langsung melutingnya. Internet. Sorry. Every Sunday she'd make us. Hingga dirasa cukup, tiba-tiba mereka kaget saat melihat keranjang yang berantakan. My God, malang sekali. Kukira akan jadi tokoh, ternyata cuman NPC. Neng Yolanda pun harus meninggoy di mukbang zombie. Dirasa Sam masih hidup, Carol mengajak Rick untuk kembali. 2 jam kemudian, Carol pun mengajak Rick untuk segera pergi. Terlebih sudah 2 jam lebih Sam tidak kunjung kembali. Sesaat kemudian, Carol yang akan pulang tiba-tiba heran dengan mobil yang dikunci. Lantas Rick tiba-tiba berkata, jika tindakan Carol yang menghabisi Karen dan temannya tidak bisa dibenarkan, karena keputusan mereka untuk mati bukan berada di tangan Carol. Terlebih jika Tyrese mengetahui semua ini, ia pun yakin Tyrese akan menghabisi Carol. Begitupun dengan anggota lainnya yang sudah pasti tidak akan menerima Carol yang telah berbuat kriminal tanpa pikir panjang. Mendengar hal itu, Carol pun merasa jika mereka hanya perlu merahasiakannya. Akan tetapi meski dengan berat hati, Rick meminta Carol untuk pergi dari kelompoknya. Itu pun demi kebaikan Carol sendiri. Karena dengan terus berada di penjara, lama-kelamaan rahasia ini akan terbongkar dan situasi akan semakin runyam. Di tengah kesedihan, Carol yang memang menyadari kesalahannya hanya bisa pasrah dengan keputusan Rick. Sesaat sebelum pergi, Carol pun memberikan Rick sebuah jam tangan kecil pemberian mantan suaminya. Ia pun ingin Rick menerimanya sebagai kenang-kenangan terakhir, lagi pula jam tangan Rick sudah hilang saat diberikan pada Sam. Close call and you didn't know. Save the time looking for your Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Sungguh tanpa diduga orang yang menghabisi Karen dan temannya adalah Carol. Meski alasannya masuk akal, namun Rick terpaksa harus membuangnya demi menjaga perdamaian di dalam penjara. Lagian ia tidak ingin Carol dihabisi dan dipersekusi orang-orang. Dan apakah keputusan Rick membuang Carol itu benar? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.